Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Movinka bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah film drama yang paling diklik film berjudul Marriage. Pernikahan tuh tidak seperti yang kita bayangin waktu kita masih muda. Menurut gue sih, itu malah momen bahagia ya. Emosi naik turun dari senang terus ke marah. Guanya sedih, atau guanya ngamuk, atau dianya aneh. Film ini disutradarai oleh Daniel Rifki, lalu untuk pemerannya ada Ge Pamungkas sebagai Mirza, dan untuk ceweknya ini adalah istrinya sendiri ya, Anastasia Herzigova sebagai Vika. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang sudah menikah 5 tahun, tapi kayak dua-duanya memiliki sama-sama ego yang tinggi, yang si cowoknya ini childish gitu ya, suka menyalahkan, si ceweknya juga temperamen gitu, nggak mau ngalah gitu, sehingga akhirnya terjadilah percekcokan yang besar sehingga si istrinya ini menggugat cerai. Lalu apakah mereka akan bercerai atau mempertahankan rumah tangga mereka? Oke, untuk hal yang gue suka dulu dari film ini, sebenarnya gue ngerasanya konfliknya itu sederhana, relate dengan mungkin kehidupan sehari-hari pasangan suami istri, dan ini bukan sebenarnya penyebab keretakan rumah tangganya bukan tentang orang ketiga gitu ya, jadi melainkan ego gitu ya. Meskipun pada akhirnya sini juga ada bumbu-bumbu nih gitu, masing-masing punya ada peluang lah, ya secara kebetulan gitu ada peluang datang dari orang ketiga, tapi sebenarnya penyebab utamanya bukan mereka. Terus sini juga kehadiran para teman-teman Mirza ya, sini ada para komika sebagai comic relief, ada Indra Jegel, ada Muhammad Al-Katiri, dia ceritanya menjadi ustadz ya, lucu lah, lumayan menghibur. Terus juga ada pemeran pembantunya juga, ada Hesti juga sebagai sahabatnya Vika, itu lumayan lumayan menambah warna dan menyenangkan filmnya. Dan di sini memang yang gue lihat sama-sama keduanya sama-sama gray area gitu ya, nggak ceweknya salah, cowoknya salah, tapi meskipun dari gue pribadi sebenarnya yang lebih banyak salahnya menurut gue sih ceweknya nih. Jadi kita dari awal karakter si ceweknya, si Vika ini udah kita udah nggak simpati sama dia gitu, karena dia memperlakukan suami itu kayak udah terlalu kejam menurut gue gitu. Selain dia selalu meninggikan suaranya gitu, terus kayak kayak suaminya dia mesen makan sendiri gitu, suaminya nggak dibeliin makanan. Nah, kayak hal-hal kayak gitu gue udah ngerasa emang nih ceweknya nih emang nih yang sebenarnya yang nggak mau ngalah gitu. Meskipun di sini gue lihat si karakter Mirzanya juga dia salah karena dia tidak bisa mengayomi istrinya dengan baik gitu. Jadi apa-apa kalau istrinya marah, mentang-mentang dia seorang psikiater dikasih obat nih ya, gue bukan pasien lah, wajar lah mungkin jadi cewek juga kesel karena namanya cewek itu butuh diayomi, butuh ditenangkan kayak gitu. Dia juga ada karakter ibu mertua yang diperankan oleh Ira Wibowo, itu juga mertua yang sangat bijak, adem gitu. Untuk hal yang gue kurang suka dari film ini, gue pas ngeliat trailernya gue kayaknya nih menarik nih, kayak beda gitu, dan gue ngerasa kayaknya nih jangan-jangan Ge Pamungkas keluar dari karakter G-nya gitu, dia kayak mainin drama yang lebih serius gitu. Tapi ternyata pas gue tonton kayaknya masih berasa G-nya banget sih, kayak bukan menjadi sosok yang lain gitu. Terus juga ini gue ini filmnya tuh ternyata emosional sekali ya gitu, banyak banget adegan berantemnya tuh lebih banyak daripada adegan bahagianya, karena gue pikir Marriage tuh kayak ada suka dan duka, gue kira bakal imbang, ternyata memang banyakan berantemnya gitu, dan lumayan capek ya karena dua-duanya tuh bertengkar dengan nada yang tinggi dan panjang. Nah, sini kan memang ada ketika mereka ada kesempatan untuk rujuk gitu ya, cuman alasan mereka buat rujuk itu kayak dangkal gitu, kayak kurang dalam gitu, kayak kurang gue ternyata yang salah nggak cuman dia loh, gue juga salah, saling memperbaiki diri, atau mungkin apalah gitu yang lebih menguatkan mereka untuk rujuk tuh masih kayak ya gitu doang ya, karena gue kangen ya udah gitu. Kan sebenarnya ada karakter menarik nih yang namanya Dara gitu ya, dia mantan Mirza gitu kan dari masa lalu, yang ketika Mirza udah dari proses cerai tuh cewek datang lagi gitu. Memang gitu kan di dunia nyata memang katanya ada cewek-cewek yang mereka tuh memang bukan hobi ya, kayak ketika mereka ngedeketin cowok yang udah punya istri itu akan sensasi berbeda dibandingin orang yang single. Ada kata karakter gengges kayak gitu ya. Nah, ini kayak sebenarnya Dara itu kayak sebenarnya pengen dibikin kayak gitu, teman kayak agak kentang aja sih. Jadi menurut gue dia nggak usah dikasih lihat kenapa background dia menjadi cewek yang PHP segala macam. Oh, karena dulu dia pernah dihianatin cowok gitu. Kayaknya nggak usah, udah dibikin aja dia emang ada bukan kelainan ya, ada ya itu gitu, cewek yang aneh emang hobinya kayak gitu tanpa udah dikasih tahu backgroundnya dia tuh kayak lebih menarik gitu ya kan. Si Vika juga deket sama salah satu cowok gitu namanya Rio, yang menurut gue Rio itu karakternya agak kentang gitu. Dia kan ya cowok ganteng tapi bertato gitu kan, sekilas kayak serem gitu. Dia pernah main jadi anak geng motor juga di Antares gitu ya.
andaikan misalnya dibikin dia tuh ya brengsek sekalian gitu, dia manis tapi brengsek gitu, saya diam-diam ternyata dia nggak cuma hanya Vika ngedeketin cewek lain, kayak akan lebih menarik daripada dia dibikin ya gitu aja gitu, sampai akhirnya dia malah atau mungkin dibikin dia tuh saking baiknya ini si cowok yang barunya ini gitu kan, Rio saking baiknya terlalu sempurna sehingga misalnya si Vika itu ngerasa lo kok kayaknya apa-apa terlalu sempurna buat gue, justru kehadiran gue tuh gue nggak akan melengkapi lo nggak akan melengkapi gue karena gue butuh pasangan tuh kita saling melengkapi ya. Akhirnya dia mencari sosok itu adalah sosok si Mirza, suaminya, yang mana Mirza itu memang dia banyak kekurangan, jadi ceweknya melengkapi gitu loh gitu. Sama juga ada adegan aneh yang tiba-tiba si Rio bisa masuk rumah gitu ya, bisa masuk kamarnya Vika di pagi hari itu. Nah ya masa sih gitu udah punya kunci kamar orang lain. Oke, untuk skor film ini gue kasih sih 6,8 gitu. Sebenarnya memang banyak message bagus ya mengenai rumah tangga gitu kan, mengenai mempertahankan sebuah hubungan, tapi ya masih kayak yang drama yang mediocre sih menurut gue, kayak forgettable. Jadi gue nggak ada memori nonton ini, udah gitu, nggak ada suatu hal yang terlalu membekas di gue gitu. Oke, sekian aja di video dari gue. Mungkin teman-teman yang udah nonton punya pendapat yang sama atau pendapat yang beda, nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih menonton. Mungkin ada ide lain gue pengen review film apa, terus ada di kolom komentar juga. Thank you for watching, see you on next video, bye bye.